Di pedesaan yang tenang, di mana sawah terhampar seperti permadani hijau yang tak berujung dan matahari terbit mewarnai langit dengan warna keemasan, hiduplah seorang gadis bernama Indah. Sejak ia masih kecil, takdirnya telah ditulis oleh keluarganya. Ia akan menikah dengan putra kepala desa, sebuah penyatuan yang akan memperkuat ikatan dan membawa kemakmuran bagi komunitas mereka. Indah adalah seorang gadis dengan semangat yang lembut dan hati yang penuh dengan impian yang tak terucapkan. Dia menemukan kegembiraan dalam warna-warna cerah dari kain batik yang dia tenun, dalam melodi yang dia ciptakan dengan suling bambunya, dan dalam halaman-halaman buku tua yang dia baca di bawah naungan pohon beringin yang bijaksana. Orang tuanya yang mencintainya dengan segenap hati melihat bakatnya, tetapi dengan lembut mengarahkannya kembali ke jalur yang telah ditentukan. Pernikahanmu, Indah, kata ibunya, adalah jembatan menuju masa depan yang cerah untuk kita semua. Ketika Indah beranjak dewasa, bayangan pernikahannya semakin besar. Calon suaminya, Arya, adalah pria yang baik dan terhormat. Tetapi hati Indah tidak berdebar untuknya. Impiannya adalah menjelajahi dunia di luar desa mereka, belajar tentang budaya lain, dan berbagi kisahnya melalui seni. Suatu malam, di bawah selimut bintang-bintang, dia memberanikan diri untuk berbicara dengan ayahnya. "Ayah," katanya. Suaranya hampir berbisik. "Bagaimana jika takdirku ada di tempat lain?" Ayahnya menghela napas panjang, menatap putrinya dengan mata yang dibayangi oleh kesedihan dan kewajiban. "Takdirmu, Indah, adalah untuk keluarga kita. Kita telah berjanji, kehormatan kita bergantung padanya." Indah mencoba menerima nasibnya, tetapi jiwanya terasa terbelenggu. Dia menghabiskan hari-harinya dalam kesibukan yang suram, mencoba untuk membayangkan kebahagiaan dalam kehidupan yang bukan miliknya. Namun takdir memiliki rencana lain. Beberapa minggu sebelum pernikahannya, seorang ahli seni terkenal dari kota besar datang ke desa mereka. Terpesona oleh keindahan alam dan kerajinan tangan setempat. Dia melihat batik Indah, mendengar sulingnya yang melankolis, dan merasakan kedalaman jiwanya. "Kau memiliki bakat yang luar biasa, Nak," kata sang seniman, Matra, dengan mata berbinar. "Kau harus datang ke kota, dunia harus melihat karyamu." Kata-kata Matra bagaikan angin segar bagi Indah, meniupkan bara api impian yang hampir padam. Tetapi harapan keluarganya, tradisi, dan janji yang telah dibuat membebani dirinya. Dia tahu bahwa meninggalkan desa berarti mempermalukan keluarganya, menghancurkan kehormatan mereka, dan mengingkari semua yang telah mereka yakini. Indah bergumul dengan keputusan yang memilukan. Harapan keluarganya adalah untuk stabilitas dan kehormatan, berakar kuat dalam tradisi dan komunitas. Takdir yang dia rasakan untuk dirinya sendiri adalah tentang eksplorasi, kreativitas, dan penemuan diri. Akhirnya, dengan hati yang berat, namun tekad yang baru, Indah berbicara kepada keluarganya lagi. Dia tidak menentang mereka, tetapi menjelaskan perasaannya, impiannya, dan panggilan yang dia rasakan dalam jiwanya. Dia berbicara tentang bagaimana dia bisa menghormati warisan mereka dengan caranya sendiri, membawa nama baik desa melalui seninya. Reaksi awal adalah keterkejutan, diikuti oleh kemarahan dan kesedihan. Bagaimana bisa dia begitu egois? Bagaimana dia bisa melupakan kewajibannya? Namun, seiring berjalannya hari, dan mereka melihat ketulusan di matanya dan kualitas seninya yang tak terbantahkan, sebuah perubahan perlahan-lahan terjadi. Arya, dengan kemuliaan yang tak terduga, adalah orang pertama yang berbicara. "Jika Indah ditakdirkan untuk hal-hal besar, maka kita harus membiarkannya pergi,"
katanya dengan suara serak. Kita tidak boleh menjadi rantai yang menahannya. Meskipun sulit, keluarga Indah akhirnya setuju. Ini bukanlah penerimaan yang mudah atau tanpa rasa sakit, tetapi sebuah pengakuan bahwa cinta sejati kadang-kadang berarti melepaskan. Indah pergi ke kota, membawa serta warisan keluarganya. Dalam setiap tenunan dan setiap melodi yang dia ciptakan, dia menjadi seorang seniman terkenal. Karyanya merayakan keindahan desanya dan kisah-kisah orang-orangnya. Setiap tahan, Indah kembali ke desanya, membawa serta pengalaman baru dan cerita-cerita yang memperkaya. Dia tidak hanya memenuhi impian pribadinya, tetapi juga menjadi jembatan antara dunia lama dan dunia baru, menunjukkan bahwa takdir dapat ditulis ulang dan harapan keluarga dapat berevolusi jika ada cukup cinta dan pengertian. Konflik antara harapan dan takdir tidak terselesaikan dengan menghancurkan salah satunya, tetapi dengan menemukan cara untuk keduanya hidup berdampingan, di mana pemenuhan pribadi dapat selaras dengan cinta dan kehormatan keluarga.